warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat semuanya ya, sehat, bersemangat, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Anak-anak sekalian, di awal semester ini, semester 2 ini, ya, hari ini Selasa tanggal 15 Januari, kita akan masuk dalam pelajaran matematika, ya, pelajaran pertama kita. Setelah kemarin hari Senin, Ustadz hanya membagikan tentang ya ucapan selamat dalam memasuki semester 2 ini. Kemudian Ustadz juga baru membagikan jadwalnya dan beberapa teknik pengajaran yang akan kita lakukan. Nah, pada hari ini Selasa kita akan mulai belajar. Nah, kita akan memakai buku matematika yang sama dengan matematika kalian pada waktu semester 1. Nah, buku ini ya, SPS Erlangga, ya, kelas 6. Nah, pada kesempatan hari ini, siap kalian buat belajar ya. Siapkan diri kalian, sarapan dulu, olahraga kalau perlu, kemudian mandi, dan kemudian duduk di hadapan HP atau laptop kalian. Kita akan mulai belajar. Di pelajaran ini, kita akan bahas tentang bangun ruang. Kalau pada waktu semester 1, kalian membahas tentang bangun datar lingkaran ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Nanti kita akan kupas satu demi satu. Pada bagian pertama nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Nanti kalian sudah mengenalkan tentang prisma, limas, kemudian bola ya. Itu kita akan pelajari ciri-cirinya. Ciri-ciri prisma itu seperti apa? Ciri-ciri limas itu seperti apa? Kemudian bola itu bagaimana? Nah, itu tentang ciri-cirinya. Kemudian kita akan belajar juga tentang jaring-jaring dari sebuah bangun ruang. Apabila bangun ruang itu kita buka, maka akan terbentuk jaring-jaringnya. Dengan memahami jaring-jaring itu, kita akan tahu bagaimana membuat bangun ruang. Kita ingin membuat sebuah balok. Bagaimana ini? Melalui selembar kertas. Nah, dengan belajar jaring-jaringnya kita akan bisa membuat balok itu. Kita ingin buat sebuah limas segitiga. Bagaimana? Setelah kita pelajari jaring-jaring bangun ruang, insya Allah kita akan bisa membuat limas. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang bagaimana mencari volume dari sebuah bangun ruang. Ya, banyak sekali bangun ruang. Bisa balok, bisa prisma segitiga, bisa prisma segi lima. Bagaimana mencari volumenya? Atau mungkin berupa limas, piramida misalnya. Ya, bagaimana volume piramida ini kita mencarinya akan kita pelajari insya Allah ya. Nah, anak-anak, terakhir nanti kita akan bahas tentang bagaimana mencari luas sebuah bangun ruang. Ya, ada bangun ruang balok, ini luas permukaannya berapa? Ya, yang kita cari adalah luas permukaan. Karena ini bangun ruang, ya maka yang kita cari adalah luas permukaannya. Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari dalam kegiatan pelajaran matematika. Insya Allah kita akan kupas satu demi satu. Nah, yang penting siapkan diri kalian. Kita akan masuk pada video pembelajaran yang pertama. Siap anak-anak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai belajar matematika tentang bangun ruang. Insya Allah pada pertemuan yang pertama ini kita akan bahas sebagian tentang bangun ruang. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu mengenai bagaimana kita mengenal macam-macam bangun ruang. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kita mengenal ciri-ciri masing-masing bangun ruang tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan mengenal macam-macam bangun ruang. Nah, ini anak-anak beberapa contoh dari bangun ruang. Kalau pada semester 1 kita belajar tentang bangun datar, maka sekarang kita akan lihat bangun ruang. Pada gambar pertama terlihat itu limas segi 4. Kemudian tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan sebuah prisma. Anak-anak sekalian, dikatakan bangun ruang karena di dalam bangun tersebut ada ruangan yang bisa diisi oleh sesuatu atau bisa diketahui volumenya.
Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung volume dari sebuah bangun ruang. Secara umum bangun ruang akan kita bagi menjadi 3, yaitu bentuk prisma, bentuk limas, dan bentuk bola. Mari kita pelajari satu demi satu. Prisma. Nah, ini anak-anak beberapa contoh dari prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang di mana dia mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tersebut adalah yaitu bagian alas dan bagian atasnya adalah sama dan sebangun. Ya, mari kita lihat di sini contohnya prisma segitiga. Ya, bagian alas berbentuk segitiga sama persis dengan segitiga yang terdapat pada bagian atas. Itu dikatakan prisma segitiga. Kemudian kita lihat prisma segi 4 tepat, ya, atau biasa kita sebut sebagai balok. Kita lihat bagian alas berbentuk persegi panjang. Ya, demikian juga dengan bagian atasnya. Ini adalah ciri khusus dari sebuah prisma, yaitu bagian alas akan sama persis dengan bagian atas. Kita lihat prisma segi 4 atau biasa kita sebut kubus. Pada bagian bawahnya berbentuk bangun persegi. Bagian atasnya pun juga persegi. Nah, kita lihat prisma segi 5, prisma pentagonal. Kita lihat ya, pada bagian bawahnya adalah segi 5 dan bagian atasnya pun juga segi 5 yang sama dengan segi 5 yang ada pada bagian bawah. Kemudian prisma heksagonal. Lihat, di bawahnya adalah sebuah bangun segi 6 yang beraturan. Ya, demikian pula pada bagian atasnya adalah sebuah segi 6 yang beraturan. Nah, ini adalah contoh beberapa prisma. Ya, di antara contoh prisma yang lainnya adalah yaitu kerucut, bukan kerucut tapi silinder. Ya, silinder atau kita sebut sebagai tabung termasuk bagian dari prisma karena mempunyai ciri-ciri prisma, yaitu pada bagian alas berupa lingkaran sama persis dengan bagian atasnya, yaitu berupa lingkaran lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari prisma. Ya, sebagian dari prisma. Masih ada contoh prisma yang lainnya lagi. Kemudian selanjutnya anak-anak, mari kita lihat tentang limas. Ya, limas adalah sebuah bangun ruang di mana alasnya merupakan bangun datar, kemudian bagian atasnya berupa titik sudut. Ya, alasnya adalah sebuah bangun datar, kemudian bagian atasnya adalah sebuah titik sudut. Nah, ini contoh-contoh dari limas. Sama halnya dengan prisma, limas diberi nama sesuai dengan alasnya. Apabila bentuk alasnya adalah segitiga, maka kita namakan limas segitiga. Apabila bentuk alasnya adalah segi 4, maka kita namakan limas segi 4, dan seterusnya. Kita lihat di sini ciri khusus limas. Bagian alasnya adalah bangun datar dan bagian atasnya adalah sebuah titik puncak, ya, titik sudut. Lihat limas segitiga beraturan. Kita lihat bagian bawahnya sebuah segitiga, ya, kemudian bagian atasnya berupa titik sudut, ya, berlawanan dengan bawahnya bangun datar, atasnya adalah titik sudut. Kemudian kita lihat limas segi 4 beraturan atau biasa juga disebut dengan piramid atau piramida. Bagian bawahnya adalah sebuah segi 4 beraturan atau persegi, kemudian pada bagian atasnya adalah sebuah titik. Limas segi 5 beraturan, kita lihat, ya, bagian alasnya adalah segi 5 yang beraturan, ya, kemudian pada bagian atasnya berupa titik sudut. Demikian pula dengan limas segi 6 beraturan heksagonal, ya, pada bagian bawahnya adalah segi 6 beraturan, kemudian pada bagian atasnya berupa titik.
Demikian pula yang termasuk bagian dari limas adalah sebuah bangun kerucut, di mana alasnya adalah berupa lingkaran dan atasnya berupa titik sudut. Nah, ini anak-anak sebuah limas bangun ruang yang termasuk kategori limas. Bangun ruang bola. Ya, bola adalah sebuah bangun ruang di mana jarak antara titik pusatnya dengan seluruh sisi-sisinya adalah sama halnya dengan bola permainan yang sering kita pakai pada saat kita bermain bola. Baik anak-anak, mari selanjutnya kita akan memahami ciri-ciri bangun ruang. Pada kesempatan hari ini kita akan memahami sebagian ciri-ciri dari sebuah bangun ruang. Nanti selanjutnya kalian akan mempelajari ada beberapa bangun ruang yang tidak kita bahas di sini, tapi mudah-mudahan kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya setelah kita belajar materi ciri-ciri bangun ruang ini. Mari kita lihat satu demi satu. Kubus. Perhatikan baik-baik, ini adalah sebuah kubus. Kubus termasuk dalam kategori prisma karena pada bagian alas dan atasnya bangunnya adalah sama. Ya, anak-anak, kita harus mengetahui bagian-bagiannya dulu. Ya, pada sisi yang berwarna hijau muda ini kita sebut sebagai sisi. Ya, sisinya. Kubus itu sisinya sebuah persegi, semua sisi depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri berbentuk persegi sisi. Kemudian titik sudut. Yang disebut titik sudut adalah pertemuan dari rusuk-rusuk yang membentuk titik sudut. Ya, pertemuan dari rusuk yang berwarna merah ini membentuk titik. Di sini dilingkari dengan ditandai dengan lingkaran. Ya, itu namanya titik sudut. Kemudian rusuk atau tulangnya yaitu garis-garis yang berwarna merah ini. Ya, ini adalah rusuk atau tulangnya. Ya, ini rusuk yang berwarna merah di sini adalah rusuk. Nah, mari kita pelajari ciri-ciri bangun ruang kubus ini. Ciri yang pertama, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sehadap adalah sejajar. Keenam sisinya, kita lihat sisinya ada 6. Ya, kubus itu sisinya ada 6, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, ada 6. Ya, kalau kita lihat maka bagian depan itu berbentuk persegi, bagian belakang juga sama persegi, atas, bawah, kanan, kiri itu sama, bentuknya adalah persegi. Ya, yang ukurannya semuanya sama. Ciri yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk pada kubus ini digambarkan dengan garis merah. Ada 12 rusuk dalam sebuah kubus. Yang atas ada 4, kita lihat 1, 2, 3, 4. Yang tegak ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian pada alas ada 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Masing-masing ada 4, ada 3, kali dikalikan 3, maka ada 12 rusuk yang semuanya sama panjang. Kemudian kubus ini memiliki 8 titik sudut. Ya, ditandai dengan lingkaran-lingkaran ini. Ya, 1, 2, 3, 4, kemudian bawah 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita tahu ternyata kubus itu memiliki 8 titik sudut. Mari kita coba pelajari ciri-ciri bangun ruang yang lainnya. Di sini terdapat balok. Ya, sama dengan kubus tadi, balok terdiri dari rusuk, sisi, dan titik sudut. Mari kita lihat masing-masing dari ciri-ciri balok ini. Yang pertama, memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Kita lihat, memiliki 6 sisi, depan, belakang, atas, bawah, kanan,
kiri ada 6 ya, dan sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Sisi yang berhadapan misalnya depan dengan belakang luasnya sama, sejajar. Atas dengan bawah luasnya sama dan sejajar. Kemudian kanan dan kiri luasnya juga sama dan sejajar. Selanjutnya, ciri yang kedua memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuknya sejajar sama panjang. Kita lihat rusuknya di sini digambarkan dalam bentuk garis warna hijau. Kita lihat atasnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, kemudian yang tegak 5, 6, 7, 8, kemudian bagian bawah 9, 10, 11, 12, ada 12 rusuk. Kemudian dia memiliki 8 titik sudut. Di sini titik sudutnya dilingkari dengan tanda lingkaran ini ya. Atasnya ada 1, 2, 3, 4, kemudian di bawah 5, 6, 7, 8, ada 8 titik sudut sebagaimana sama dengan kubus tadi. Balok termasuk bagian dari prisma. Selanjutnya kita lihat prisma segitiga. Dikatakan prisma segitiga karena bentuk alasnya atau bentuk atasnya itu ya berbentuk segitiga. Mari kita lihat ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, memiliki 5 sisi, terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2 sisinya yaitu sisi alas dan sisi atas atau tutup berbentuk segitiga yang sama luasnya. Karena prisma itu mempunyai ciri antara alas dengan atasnya adalah sama. Kita lihat, memiliki 5 sisi. Yang tegaknya ada 3, 1, 2, 3, yang atasnya 4, yang bawah ada kelima, berarti 5 sisi. Selanjutnya memiliki 9 rusuk, ada 9 tulang. Di sini digambarkan dalam bentuk garis warna kecoklatan. Kita lihat berapa rusuknya. Mari kita hitung. Di atasnya 1, 2, 3, kemudian yang tegaknya 4, 5, 6, kemudian di bawahnya 7, 8, 9. Ternyata ada 9 rusuk. Selanjutnya memiliki 6 titik sudut. Mari kita lihat mana yang membentuk titik sudut. Di atas ada 1, 2, 3, kemudian bawah 4, 5, dan 6. Jadi dia memiliki 6 titik sudut. Silakan kalian perhatikan lagi baik-baik anak-anak. Ya, kita akan menginjak bangun ruang selanjutnya, limas segi 4. Nah, kita masuk pada bangun limas. Ingat, limas mempunyai ciri yang berbeda dengan prisma. Limas cirinya adalah alasnya berbentuk bangun ruang dan atasnya berupa titik sudut. Limas segi 4 yang biasa juga kita sebut sebagai piramid atau piramida mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak. Ya, sisi tegaknya rada agak miring, kemudian berbentuk segitiga, dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Dikatakan 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Jadi limas itu dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Memiliki 5 sisi. Mari kita lihat. Pada alasnya 1, pada yang tegaknya ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak dan 1 sisi alas. Memiliki 8 rusuk. Di sini garis rusuknya berupa garis ungu. Mari kita lihat. Alasnya ada 1, 2, 3, 4 rusuk. Kemudian yang menuju ke atas ada 5, 6, 7, di belakang sana 8. Berarti ada 8 rusuk. Memiliki 5 titik sudut.
di mana salah satunya merupakan titik puncak. 5 titik sudut, mari kita cari. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada bagian bawah. Kemudian titik sudut atas puncak ada 1, 5. Jadi ada memiliki 5 titik sudut. Silakan kalian perhatikan lagi. Ya, kita lanjutkan. Sekarang tabung atau silinder. Demikian gambar tabung atau silinder. Kalau piramida tadi termasuk adalah bagian dari limas, kalau tabung atau silinder termasuk bagian dari prisma, karena dia mempunyai ciri bagian alas dan bagian atasnya sama. Ciri-ciri silinder: memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung ini yang dimaksud adalah rusuk atas yang berupa lingkaran dan rusuk bawah sama bentuknya adalah lingkaran. Jadi dalam sebuah silinder dia hanya memiliki 2 rusuk, yaitu pada lingkaran atas dan lingkaran bawah. Ciri yang kedua, memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Nih, ciri khas dari sebuah prisma. Bagian ala atas atau tutupnya dan bagian alasnya bentuknya sama, yaitu lingkaran. Yang ketiga, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, sisi yang 3 ini kita sebut sebagai selimut tabung. Ya, sisi lengkung ini disebut sebagai selimut tabung. Ciri yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Kalau kita lihat pertemuan dari rusuk-rusuknya tidak ada yang membentuk sudut, jadi dia tidak mempunyai titik sudut. Silakan kalian perhatikan dan cermati dengan baik. Kerucut. Kerucut termasuk dalam golongan limas karena bentuk alasnya adalah bangun datar lingkaran dan atasnya berupa titik puncak. Ya, ciri-ciri kerucut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memiliki 1 rusuk lengkung. Kerucut hanya mempunyai 1 rusuk berupa garis lengkung, yaitu yang ada pada alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki 1 titik puncak ada pada bagian atasnya. Memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Yang keempat, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Sisi lengkung yang mengelilingi ini disebut sebagai selimut kerucut. Nah, terakhir anak bola. Bola, ya, sebagaimana bola sepak yang biasa kita buat untuk mainan atau bola basket. Ya, bola ini tidak termasuk limas dan tidak termasuk prisma karena tidak mempunyai ciri-ciri limas dan tidak memiliki ciri-ciri prisma. Ciri-ciri bola adalah sebagai berikut. Hanya memiliki 1 sisi, yaitu selubung ini. Ya, sisinya merupakan sisi lengkung semuanya dan jumlahnya hanya 1. Tidak memiliki rusuk. Bola tidak memiliki tulang. Ya, tidak ada garis rusuknya. Dan tidak memiliki sudut karena tidak ada pertemuan yang membentuk titik sudut. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita tentang bangun ruang. Sementara ini kita baru mengenal tentang macam-macam bangun ruang dan ciri-ciri beberapa bangun ruang. Ada beberapa bangun ruang lainnya yang insya Allah bisa kalian pelajari dari buku matematika kalian. Ya, untuk sementara ini yang bisa Ustadz sampaikan. Kita akhiri. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.